Bisma tidak pergi ke Academy of Sciences tetapi datang ke bar, dan dia datang untuk minum. Dia minum banyak anggur, dan segera banyak botol kosong dituangkan di atas meja. Sheila datang, dan Davin ada di sampingnya. Saudaraku, aku sangat menyukai Bisma. Waktunya tepat. Dia terluka menggantikan Amelia. Saat itulah saya memanfaatkan kekosongan untuk masuk. Saudaraku, kamu paling mencintaiku. Apa kamu bisa melakukan sesuatu? Membuat Bisma jatuh cinta padaku. Davin berdiri di sudut gelap. Dia menatap Bisma di depannya dan menjawab, "Ya, betulkah? Itu bagus. Saudara, cepatlah dan katakan padaku apa yang dapat kamu lakukan." Sheila tidak sabar untuk mendesak. Davin menyerahkan sebungkus bubuk obat kepada Sheila. "Pergi, taruh bungkusan ini di botol anggur Bisma. Obat ini tidak berwarna dan tidak berasa. Bisma tidak akan menyadarinya. Selama kamu membiarkan dia meminumnya, dia akan mengikutimu." Sheila dengan cepat menerima bungkusan. "Saudaraku, kalau begitu aku akan pergi ke Bisma." Sheila dengan senang hati berlari ke sisi Bisma. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Bisma dan berkata, "Bisma, kenapa kamu minum anggur membosankan di sini sendirian?" Bisma mengambil botol anggur dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sheila dengan mata hitam mengantuknya. "Siapa kamu?" "Bisma, aku Sheila. Apa kau tidak mengingatku?" Sheila mengedipkan mata sambil bercanda pada Bisma dan terus melepaskan diri. Bisma mengalihkan pandangannya dan terus minum. Dia tidak melihat Sheila lagi, tetapi mengatakan dua kata, "Oh, keluar." Wajah kecil Sheila yang cantik terdiam dengan cepat. Dia menyukai Bisma selama bertahun-tahun dan bersumpah untuk menikah dengannya sebagai istrinya, tetapi dia belum pernah melihatnya secara langsung. Semakin dia melakukan ini, semakin dia membangkitkan keinginan untuk menaklukkan Sheila, seorang putri yang keras kepala. Dia menginginkannya, dan bahkan menghancurkannya. "Bisma, lihat siapa yang ada di sana. Sepertinya Amelia ada di sini, dia mencarimu." Sheila tiba-tiba mengarahkan jarinya ke belakang. Mendengar nama tersebut, Bisma terdiam. Dia dengan cepat menoleh dan mencari bayangan Amelia yang akrab dan halus. Sheila marah dan cemburu, dan hanya Amelia yang bisa menarik perhatiannya. Namun, dia akan segera jatuh cinta padanya. Sheila dengan cepat membuka kantong bubuk obat, dan diam-diam menuangkan bubuk obat ke dalam botol anggur yang dipegang oleh Bisma. Bisma tidak menemukan Amelia. Dia menoleh, dan kesepian serta kekecewaan melintas di matanya yang hitam agak mengantuk. "Maaf, Bisma, sepertinya saya terpesona. Amelia tidak ada di sini. Dia seharusnya bersama Henry sekarang." Sheila berpura-pura meminta maaf. Bisma tidak berbicara. Dia mengambil botol dan terus minum. Hati Sheila akan melompat keluar, dan dia melihat Bisma dengan mata kepalanya sendiri sekarang meminum semua setengah botol anggur yang telah dibiusnya. Bisma menjatuhkan botol anggur kosong. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan mata hitam bersihnya dengan cepat kehilangan kilau dan menjadi hampa. Sheila mengamati reaksinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bisma, kamu baik-baik saja. Kamu harus ingat mulai sekarang, wanita favoritmu adalah Sheila. Kamu harus mematuhinya." Bisma melihat, tidak ada ekspresi di wajah tampannya. Dia tampak dingin. Dia mengangguk, "Begitu. Bisma, siapa yang kamu cintai?" "Aku cinta kamu." Bisma memandang Sheila. Dia akhirnya mendengar kata-kata ini, dan seluruh hatinya sangat senang, dan dia segera memeluk Bisma. Pada saat ini, cahaya matanya tiba-tiba melihat sosok kurus. Sheila melihat, hanya untuk melihat pintu bar didorong terbuka. Amelia datang. Sheila menunjukkan senyum kemenangan dan provokatif. Dia memandang Bisma dan berkata, "Bisma,
kamu melamarku sekarang, aku ingin menikahimu." Bisma bangkit dan perlahan berlutut di depan Sela dan berkata, "Sela, aku mencintaimu. Nikahi aku akan memberimu kebahagiaan di masa depan." Adegan lamaran pernikahan di sini dengan cepat menarik perhatian semua orang di bar, dan semua orang berkumpul di sekitar. "Bukankah ini Tuan Bisma? Dia telah melamar Nona Sela." Tuan Bisma pasti bahagia, dan akhirnya tahu bahwa Nona Sela baik adalah cinta sejatinya. Semua orang bertepuk tangan. Amelia mendatangi Bisma. Dia tahu bahwa Bisma telah terpukul dengan keras. Bisma telah menjadi putra surga yang sombong sejak dia masih kecil. Perasaannya kosong, dan hatinya bersih serta murni. Sulit bagi orang seperti itu untuk terluka secara emosional. Amelia melihat Bisma minum di sana, dan juga melihat Sela di sebelah Bisma. Dia dengan cepat menjadi waspada bahwa Sela ini tidak benar. Apa yang ingin dia lakukan ketika dia muncul di sebelah Bisma? Begitu Amelia ingin melangkah maju, dia melihat Bisma berlutut dengan satu kaki dan melamar Sela. Orang-orang di sekitar membuat keributan. Amelia memandang Sela, dan melihat Sela menginjak sepatu hak tingginya dan menunjukkan senyum sukses padanya, lalu mengangguk dan tertawa. "Oke Bisma, aku bersedia menikah denganmu." Bisma berdiri, Sela memeluknya dengan erat. Tatapan Sela terus tertuju pada wajah Amelia dengan sangat bangga. Amelia tidak menyangka Bisma akan melamar Sela. Ini tidak normal. Saat ini, Sela berjalan melewati pelukan Bisma dan berhenti di depan Amelia. Dia mengangkat dagunya dengan bangga, menunjukkan senyum pemenang. "Amelia, Bisma sudah memberitahuku bahwa dia berjanji untuk menikahiku. Saya selalu ingin menikahi Bisma, jadi kami akan mengadakan pernikahan secepatnya. Lebih cepat lebih baik. Amelia, kamu harus datang ke pernikahanku." Amelia mengabaikan Sela, matanya yang cerah tertuju pada wajah tampan Bisma dan berkata, "Bisma, apa kamu benar-benar ingin menikahi Sela? Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Saya harap kamu bisa berhati-hati." Bisma menatap Amelia dengan dingin, dan berkata, "Aku cinta Sela, aku tidak perlu kamu peduli dengan urusan saya." "Pernahkah kamu melihat Amelia? Bisma tidak menyukaimu lagi, dia menyukaiku sekarang." Berhenti menggodanya. "Bisma, ayo pergi," kata Sela senang. Bisma hendak pergi, tetapi Amelia mengulurkan tangannya dan meraih lengannya yang kuat. Amelia menangkapnya karena dia ingin memberitahunya sesuatu. Tetapi ketika jari-jarinya yang halus menyentuh ototnya, dia segera menyadari ketidaknormalan itu. Tangan kecil itu meluncur ke bawah, dan dia dengan tenang merasakan denyut nadi di pergelangan tangannya. Amelia memeriksa denyut nadi Bisma, dan cahaya dingin yang tajam dengan cepat keluar dari matanya yang jernih. Saat ini, Bisma berkata, "Jangan sentuh aku." Sekarang Bisma telah kehilangan sedikit pun cinta untuk Amelia, dan dia hanya acuh tak acuh, memperlakukannya sebagai orang asing, jadi dia mengguncangnya dengan jijik, begitu keras. Amelia tidak berdiri teguh sama sekali, melangkah mundur beberapa langkah berturut-turut. Tetapi pada saat ini, lengan yang kuat tertekuk tepat waktu dan langsung mengikat pinggang ramping yang dipegang Amelia, dan Amelia jatuh ke dada yang lembut dan hangat. Henry melindungi Amelia, matanya menatap pada Bisma dan Sela, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Selamat. Jika kami punya waktu, kami akan datang dengan pernikahanmu." Sela adalah putri yang keras kepala dan jarang tidak takut pada orang, tetapi dia sangat takut pada Henry. Sekarang Henry memeluk Amelia, menatapnya dengan tatapan dingin dan tajam. Sela langsung menggigil. Amelia terus berdiri di tempat menyaksikan Bisma dan Sela menghilang dari pandangannya, wajahnya agak pucat. Henry merasakan ekspresi abnormal di wajahnya, dan bertanya dengan mata rendah, "Kenapa?
Melihat Bisma menikahi wanita lain, kamu merasa sangat tidak nyaman. Amelia menurunkan tubuh langsingnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia dengan peka memperhatikan bahwa tatapan seperti ular berbisa menimpanya, dan Amelia menoleh dengan cepat melihat Davin di sudut redup di depan. Davin telah berdiri di sana, mengenakan jas hitam, dengan tenang dan teguh dapat melihat semua yang terjadi barusan. Semua ini di bawah kendalinya. Amelia bertemu dengan murid biru Davin. Davin menatapnya, dengan sedikit permainan konyol, seperti kucing, mengagumi tikus kecil yang ditangkapnya. Amelia memandang Henry dan mengarahkan matanya. Siapa itu? Henry hanya melihat punggung Davin. Tetapi Henry masih mengenali, itu Davin, pangeran dari keluarga Sunarto. Dia jarang muncul di kota Makassar. Saya mendengar bahwa dia terobsesi dengan obat dan telah melakukan penelitian. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.